Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lusisiagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Contoh kaidah pencacahan, di sini ada pertanyaannya, berapa banyak cara untuk menyusun huruf balon atau B-A-L-O-N? Bila yang pertama, huruf pertama dimulai dengan huruf vokal. Yang kedua, huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan atau huruf mati gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Di sini sudah saya buat ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 5, karena hurufnya ada 5 ya, jadi ini B, A, L, O, N. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 huruf, maka kita bikin 5 kotak. Kalau misalkan dia 4 huruf, berarti dia 4 kotak. Kalau ada 10 huruf, maka dia ada 10 kotak. Seperti itu ya. Oke, kita akan mencoba mengisi kotak yang pertama, diisi dengan angka berapa gitu ya. Karena pertanyaannya ini adalah huruf hidup, jadi dari huruf B, A, L, O, N, huruf vokalnya yang mana? Itu kan ada huruf A dan huruf O. Maka yang kita isi di sini ada berapa ini? Ada 2. Maka kita di sini kita isi adalah 2. Oke. Selanjutnya yang kotak yang kedua kita isi dengan berapa? Nah, huruf B, A, L, O, N itu sendiri kan ada 5. Kalau misalkan kita sudah pakai 1, jadi ini kan ada B, kita misalkan ya, B, A, L, O, N. Karena 5 hurufnya ini ada 5, jadi kalau di kotak pertama kita sudah pakai, kan ini bisa kita coret. Maka sisanya ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4. Di kotak yang selanjutnya juga sama. Karena sudah dipakai 1, maka kita coret. Maka sisanya ada berapa? Ada 3. Di kotak yang ketiga juga sama. Udah dipakai 1, kita coret. Sisanya berapa? 2. Di kotak ini juga sama. Kita coret. Sisa hurufnya berapa? 1. Oke, tinggal kita kalikan nih. 2 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya berapa? 2 dikali 4 kan 8. 8 kali 3 24. 24 dikali 2 berarti 48. Maka untuk huruf pertama dimulai dengan huruf vokal itu ada 48 cara. Seperti ini. Kita lanjut dengan yang nomor 2. Berapa banyak cara BALON tadi apabila huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan? Sama seperti tadi ya caranya. Kotak yang pertama ini kita isi dengan apa? Itu tadi. Karena yang ditanya itu adalah huruf konsonan, tinggal kita hitung. Di BALON ini ada berapa huruf konsonan? Berarti ada B, ada L, dan ada N. Berarti ada 3. Untuk selanjutnya sama caranya seperti tadi. Sama persis caranya. Karena B-nya sudah dipakai, maka sisanya 4. Selanjutnya di kotak selanjutnya karena A-nya sudah dipakai, sisanya 3. Karena L-nya sudah dipakai, sisanya 2. Karena O-nya sudah dipakai, sisanya 1. Tinggal kita kali. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Maka 3 kali 4 12, 12 kali 3 36, 36 dikali 2, maka hasilnya adalah 72 cara. Kita lanjut ke contoh dari kaidah pencacahan.
Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6, hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Nah, ini kamu harus tahu nih, 3 angka. Oke, karena kan berpatokan di sini. Karena yang diminta 3 angka, maka kotaknya harus 3. Beda sama di atas tadi, ada berapa banyak hurufnya, maka sebanyak itulah kotaknya. Oke, yang sekarang, berapa banyak cara bilangan yang dapat disusun jika angka-angka itu berulang? Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, jika angka-angka itu tidak berulang. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 1. Bagaimana kalau angka-angkanya berulang? Oke, nah sekarang kotak yang pertama ini kita isi dengan angka berapa gitu ya. Nah, di sini coba kita baca. Angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 yang diminta adalah ada 3 kotak. Nah, baca di sini, hendak disusun suatu bilangan genap. Oke, bilangan genap. Dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6, ada berapa bilangan genapnya? Berarti ada 2, ada 4, dan ada 6. Maka ada 3 angka. Maka kotak yang pertama kita isi dengan 3. Oke, kotak yang kedua kita isi dengan angka berapa? Gitu ya. Sekarang tinggal kita hitung ini ada berapa angkanya? Ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 5 angka. Angka yang kita isi di sini adalah 5. Oke. Kotak yang ketiga kita isi dengan angka berapa? Karena dia berulang, angkanya berulang, maka banyaknya angka ini kita tulis ulang. Jadi 5. Maka hasilnya adalah 3 kali 5 dikali 5. Jadi 3 kali 5, 15 kali 5, maka dia 75. Kita lanjut ke yang kedua. Bagaimana jika angka-angka itu tidak berulang? Ingat yang ditanyakan adalah bilangan genap. Bagaimana jika angka-angka itu tidak berulang? Nah, di sini ada angka seperti tadi ya, bilangan genap berarti 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 3 ya. Ini kita mengisi kotak yang pertama berarti 3. Sekarang kotak yang kedua, nah diingat kalau tadi kan dia berulang. Nah ini kotak yang kedua sama, ada berapa angkanya? Ada 5 kan ya, tapi karena kotak yang pertama sudah dipakai, maka jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Karena kotak yang pertama angka yang pertama sudah dipakai, maka kita coret. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4. Untuk kotak yang selanjutnya, untuk di sini, berarti bagaimana? Karena kotak yang kedua sudah dipakai, angka yang kedua sudah dipakai, maka sisanya ada 3. Maka tinggal kita kalikan. 3 dikali 4 dikali 3. 3 kali 4, 12. 12 kali 3 adalah 36. Cara. Gitu, karena angkanya tidak berulang. Beda dengan yang nomor 1 tadi berulang. Materi yang kedua adalah permutasi. Permutasi adalah permutasi R unsur dari N unsur ialah himpunan bagian R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan penyusunan unsur tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu permutasi. Di sini ada contohnya. Dari 6 orang pengurus sebuah organisasi, hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak formasi yang dapat dibentuk dari 6 orang tersebut? Nah, di sini sudah ada rumusnya. Tinggal kita N-nya yang mana, R-nya yang mana. Nah, di sini ada diketahui yang akan dipilih itu adalah ketua, berarti ada 1, sekretaris berarti ada 2, bendahara berarti ada 3 calon yang akan dipilih gitu ya. Ada 3 posisi yang harus dipilih gitu ya. Jadi N-nya itu berarti ada 6 karena 6 orang. Oke, yang dibutuhkan. R-nya itu adalah 3 posisi yang dibutuhkan, ketua, sekretaris, dan bendahara. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti 6 faktorial, ini adalah 6 faktorial ya. Bacanya faktorial. 6 dikurang 3 faktorial. Maka sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Apa sih artinya 6 faktorial itu? Dikali 6
kali 5 diurutkan sampai ke 1. 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. 3 sama 3 kali 2 kali 1. Nah, angka yang sama yang mana? Berarti 3, 2, 1. Baru tinggal kita kali. 6 kali 5, 30 kali 4, berarti 120 jarak. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Berapa banyaknya permutasi yang dapat disusun dari huruf-huruf Kalimantan? Cara yang pertama adalah ada berapa banyak huruf Kalimantan di sini. Di sini ada 10 huruf ya untuk huruf Kalimantan. Setelah itu baru kita cari mana huruf-huruf yang sama. Di sini ada huruf A itu sebanyak 3 kali pengulangan. Huruf A-nya ada 3. Baru yang mana lagi yang sama? Huruf N. Itu dia ada 2. N-nya ada 2. Udah, tinggal kita masukkan. Maka permutasinya adalah 10 per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Baru kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Lalu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Yang sama bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret, maka hasilnya 2 ya. Maka kita kalikan semua, hasilnya itu adalah 302.400 jarak. Seperti ini. Materi yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur adalah himpunan bagian R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan tidak memperhatikan urutan penyusunan unsur tersebut. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kombinasi. Di sini sudah ada contoh soalnya. Suatu tim basket terdiri dari 5 orang yang akan dipilih dari 12 orang. Berapa macam cara susunan tim basket tersebut dapat dipilih? Nah, di sini sudah ada rumusnya untuk rumus kombinasinya. Karena dia yang diminta adalah 12 orang yang akan dipilih, maka N-nya adalah 12. Oke, sekarang tinggal kita nyari R-nya ada berapa. Karena yang diminta adalah 5 orang, maka dia adalah 5. Seperti itu, tinggal kita masukkan saja. Maka kombinasinya adalah 12 faktorial per 5 faktorial, 12 dikurang 5 faktorial. Maka hasilnya adalah 12 faktorial per 5 faktorial dikali 7 faktorial. Udah, tinggal kita tuliskan. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Sama juga yang di bawahnya, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 7 faktorial 7 kali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cari yang sama, bisa kita coret. Nah, tinggal sisanya adalah kita kalikan nih. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Hasilnya adalah 95.040. Kita kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 120. Maka hasilnya adalah 792 jarak. Kita lanjut dengan contoh selanjutnya. Dalam suatu ujian, siswa diharuskan menjawab 7 dari 10 pertanyaan yang ada. Yang pertama, berapa macam alternatif pengerjaan soal ujian yang dimiliki? Yang kedua, berapa macam alternatif yang masih dimilikinya andaikan 3 pertanyaan wajib dijawab. Oke, sekarang yang pertama dulu kita jawab ya. Yang pertama adalah berapa macam alternatif pengerjaan soal. Nah, di sini siswa diharuskan menjawab 7 dari 10 pertanyaan. Berarti itu merupakan kombinasi dari 10, 7, dan 10 gitu kan ya. Udah, tinggal kita masukkan dia rumusnya. Maka 10 faktorial per 7 faktorial kali 10 kurang 7
faktorial. Maka 10 faktorial per 7 faktorial. 10 kurang 7 itu 3 ya. Kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 kali 2 dikali 1. Ini kan sama nih, tinggal kita coba. 10 kali 9 kali 8 itu adalah 720. 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Maka 720 dibagi 6 hasilnya adalah 120. Oke, paham. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Dalam suatu ujian, siswa diharuskan menjawab 7 dari 10 pertanyaan yang ada. Berapa macam alternatif yang masih dimilikinya? Andaikan 3 pertanyaan wajib dijawab. Oke. Nah, kalau soal yang di atas tadi yang ditanyakan adalah berapa alternatif yang masih dimiliki, tapi tidak ada kewajiban yang harus dijawab. Nah, berapa soal yang harus dijawab? Jadi kombinasinya adalah karena di sini sudah ada 3, maka N-nya itu adalah 10 dikurang 3, maka dia 7 soal. Nah, untuk R-nya, karena di sini diharuskan menjawab 7 dan di bawah diwajibkan menjawab 3, maka dia 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. Maka kombinasinya adalah 7 faktorial per 4 faktorial, 7 dikurang 3 faktorial. Maka menjadi 7 faktorial per 4 faktorial, 7 dikurang, ini bukan 3 ya, tapi 4. 7 kurang 4 adalah 3. Tinggal kita kalikan. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Ini sama, bisa kita coret. 7 kali 6 kali 5 itu adalah 210. 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Maka hasilnya adalah 35 cara. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.